Mari kita menyambung pelajaran kita, masih berkaitan tentang masalah gugat cerai dari pihak istri yang disebut namanya khulu'. Jadi khulu' itu adalah talak, ucapan cerai yang diucapkan oleh suami yang diminta dari pihak istri, yang mana istri membayar kepada pihak suami. Jadi yang meminta cerai istri, yang menceraikan suami, tapi istri bayar kepada suami. Itu namanya khulu'. Tapi kalau suami tidak menceraikan istrinya, walaupun istri itu bayar pada suami, itu tidak jatuh talak, tidak namanya khulu', ya. Nah, karena khulu' ini permintaan dari pihak istri yang diajukan kepada pengadilan, kemudian pengadilan meminta dari suami untuk menceraikan istrinya dengan bayar tebusan dari istrinya kepada suami, maka khulu' ini tidak apa-apa dilakukan pada saat kondisi sang istri itu haid. Kalau pertemuan yang lalu kan kita membahas bercerai itu atau suami tidak boleh menceraikan istrinya di waktu haid. Haram sang suami menceraikan istrinya di waktu haid, karena itu akan memperpanjang masa iddahnya sang istri. Itu kalau sang suami yang menceraikannya. Nah, kalau khulu' ini istri yang meminta cerai dengan membayar tebusan kepada suami, lalu suami menceraikannya, maka tidak ada larangan alias tidak berdosa perceraian khulu' ini terjadi baik dalam kondisi sang istri itu dalam suci ataupun dalam keadaan haid, karena sang istri ini sudah ibarat kata sudah tahu menanggung resikonya, karena dia sendiri yang mau, maka siap menanggung resikonya sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi alasannya kenapa tidak ada larangan khulu' ini terjadi pada masa haid, karena biasanya itu dari kemauan sang istri. Nah, dia sudah tidak tahan lagi dengan suaminya, sudah tidak bisa lagi tahan, akhirnya sudah, walaupun dia membayar kepada sang suami, dia tahu resikonya sendiri dan sudah tidak bisa lagi dipertahankan masalah hati, ya sudah, sang istri itu rela dengan dengan keadaan yang ada nanti. Nah, kemudian kalau khulu' ini terjadi, maka akan berakibat imbasnya itu juga kepada suami. Apa itu? Sang suami tidak bisa merujuk istri itu lagi, tidak bisa merujuk. Kalau pertemuan yang lalu kita bahas apabila sang suami yang merujuk menceraikan sang istri, talak 1, talak 2 yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, maka sang suami ini boleh merujuk istrinya di masa-masa iddah. Umpama terjadi perceraian talak 1, kalau di KUA itu kan kurang lebih 90 hari iddahnya itu. Nah, selama 90 hari ini sang istri itu masih statusnya
Gantung, arti gantung ini ya, statusnya itu menjadi masih dari dipegang sama suami kendalinya. Begitu juga masalah nafkah masih ditanggung sama suami, tetapi secara hukum ini sudah ya setengah jalan lah. Setengah jalan sang istri ini sudah bukan suaminya, sang perempuan ini bukan lagi istrinya sang suami. Setengah jalan sudah. Nah, tapi kalau sang suami di dalam 90 hari 90 hari di masa iddahnya sang istri, sang suami ini merujuk istrinya, suka atau tidak suka sang istri itu, maka istri itu akan kembali menjadi hak istrinya sang suami. Umpama berjalan baru 2 bulan kan 60 hari itu. Sang suami menyesal menceraikan istrinya. Ya, menceraikan istrinya menyesal. Lalu sang suami mengatakan, aku menyesal katanya bercerai dan aku kepingin merujuk engkau sebagai istriku. Aku jadikan engkau istriku kembali. Nah, ketika sang suami itu mengucapkan demikian, ada saksi kah? Enggak ada saksi kah? Maka sang istri ini kembali kepada pangkuan sang suami. Begitu juga kalau seandainya terjadi talak kedua. Gitu ya. Tapi kalau iddahnya selesai 60 hari nggak rujuk-rujuk sampai 90 hari masa iddahnya selesai, sang suami tidak bisa merujuk sang istri ini kecuali apa yang kemarin ya, menikah, jar orang Banjar nikah ba'asa, nikah ulang, panggil saksi 2 orang, walinya sang istri ini dihadirkan orang tuanya, kemudian ijab kabul yang baru, kemudian pakai mahar yang baru. Kalau seandainya mau pakai resepsi baru juga ya silahkan juga. Ya. Kenapa? Karena iddahnya sudah selesai. Dan ketika iddah itu selesai, sang suami juga nggak mau kembali. Istri juga nggak mau juga kembali. Maka sang istri ini ibarat kata tuh ya bebas secara mutlak. Alias kalau dia mau nikah dengan laki-laki lain boleh, mau sendiri dia juga boleh, dan sebagainya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini baru saya dapat kata-kata yang enak supaya paham nih. Jadi di masa-masa iddah itu kalau bahasa kitanya itu apa ya? Bebas bersyarat. Bebas bersyarat kah apa maksudnya itu? Nah, kalau orang di penjara itu kan bebas keluar dari penjara tapi masih apa namanya itu kembali ke apa namanya ya ke rutan atau untuk apa tanda tangan setiap bulan bahwa orang ini nggak kemana-mana begitu aja. Ya bebas bersyarat katanya. Nanti kalau sudah bebas murni, tidak ada lagi datang ke pihak polisi atau kemana gitu, bebas. Ya sudah bebas tanpa syarat-syaratan, bebas murni bahasa kitanya. Bismillah. Nah begitu juga itu tuh, yang apa namanya itu iddah tadi. Kalau suaminya katakan kembali dia jadi istrinya. Begitu juga bebas bersyarat, kata polisinya ini, kata hakim, wah ini ada nggak bagus orangnya ini, kembali ke penjara, masuk lagi penjara, tanpa ada apa namanya, tanpa persidangan lagi, langsung masuk. Nah gitu tuh modelnya. Nah berbeda dengan khuluk ini karena sang istri yang menuntut cerai lalu dia membayar kepada pihak suami, lalu sang suami mengucapkan cerai, maka akibatnya sang suami ini tidak bisa merujuk. Artinya ini bebas tanpa syarat. Bebas tanpa syarat. Sang istri ini tidak bisa apa namanya tidak bisa dirujuk oleh sang suami. Bebas tanpa syarat. Nah, dan sang suami ini juga tidak bisa menambah talak di waktu iddahnya.
Di waktu iddah itu nggak bisa. Kalau kemarin kan kita bahas kalau yang menceraikan itu pihak suami, di masa iddah sang suami ini marah lagi atau apa begitu, lalu dia menjatuhkan talak yang kedua di masa iddah sang istri, maka talak itu bertambah menjadi 2. Kan begitu tuh kemarin. Tapi kalau iddahnya selesai, cerai bebas, maka sang suami tidak bisa menambah talak lagi karena sudah selesai, sudah bebas murni sang istri ini. Nah, itu tuh. Tapi kalau khulu' di masa iddahnya sang istri ini, sang suami tidak bisa merujuk, 1. Sang suami pun tidak bisa menambahkan iddah. Tidak ada nambah iddah, tidak ada. Karena sang istri sudah membayar, bebas. Cuman sang istri ini belum bisa menikah dengan orang lain dulu, nggak bisa dulu, karena masih dalam masa-masa iddah. Nah itu ya. Ada 2 konsekuensinya sang suami kalau terjadi khulu' ini. 1, sang suami tidak bisa merujuk di masa iddahnya sang istri. 2, sang suami tidak bisa menambah talak di masa iddahnya sang istri ini. Alias sang istri ini bebas sudah ya, bebas murni, tapi dia tidak bisa menikah dulu kecuali sudah selesai iddahnya sang istri ini. Nah, kemudian kalau seandainya sang suami ini ingin kembali kepada istrinya, suaminya menyesal khulu' tadi, ya, terjadi khulu', itu sang istri menyesal katanya, kenapa aku terlalu berani dengan suamiku dulu. Sang suami juga masih rasa cinta. Kan tadi kita bilang tidak bisa rujuk. Nah, ternyata mereka berdua ini ada lagi timbul rasa cinta dan seterusnya. Boleh nggak mereka kembali untuk menjadi pasangan suami istri? Jawabannya boleh. Tetapi harus nikah ulang. Baik itu masih di dalam masa iddahnya sang istri atau sudah selesai iddahnya istri tadi. Nah, mudah dipaham ya. Ini perbedaan antara khulu' dengan dengan talak. Intinya boleh menikah lagi dengan suami pertama asalkan nikah baru, nikah ulang. Nah, itu perbedaan yang paling mencolok antara talak dengan dengan khulu' tadi.